Nih semuanya kita bakalan pulang. Emang kagak pulang teh? Emang sampai pagi di sini. Semuanya pada pulang ke rumah masing-masing. Selain kita tinggal di kebun kopi, kita bakal pulang lagi ke Rohmah. Nih semuanya calon-calon jenazah introspeksi, ya Allah, rasanya udah tua ini, umur udah nambah, maka jangan kita sia-siakan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis hanya untuk siang kau cari. Silakan. Silakan Ustadz Maja. Lu kira Bang Maja. Emang Bang Madi. Silakan Kiai. Siap. Guru saya di belakang ya. Iya. Sebab dari tadi saya tunggu guru. Oh iya. Iya. Alhamdulillah guru udah sampai. Oh, iya botak. Ini terima kasih ya guru Ya, datang. sama-sama. Ini kampung saya juga. Ini kebun kopi. Oh, kebun kopi, Iya. kebun bawang. Disebut botak, kasih pantun dong. Paling enak otak-otak. Cakep. Yang jual Bang Nasir. Cakep. Biar pala botak. Cakep. Tapi banyak cewek yang naksir. Yang naksir paling udah pada kisut. Ustadz saya di sini. Ya, itu pala apa black opal. Tinggal digosok lagi biar mengkilat. Apaan? Black opal. Batu Sungai Dare. Wah! Ustadz diteriakin. Malin, silakan. Mohon maaf Pak Ustadz. Ini mohon maaf. Ini ngomong-ngomong mau arah mana ini? Emang beca. Jangan gitu sama Kiai. Mau potong rambutnya gaya apa ini? Ini. Ustadz, Udah duduk sono. Iya, tadi kapan dipanggil? Ya udah sono duduk. Iya, saya di sini ya. Bayaran kagak panitia seberapa tadi- udah sono. Iya. Saya di sini ya. Iya. Iya. Ocit sono. No, sono. Jamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul aliyul azim. Abang soundman, efeknya tolong diturunin, ehonya diturunin. Jadi suara asli aja, coba cek. Cek satu, dah. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir, di antaranya yang mulia guru kami, guru kita semua Al-Mukarram, Ayahanda Ki Haji Jamaluddin An-Nawawi SPDI. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami, segenap para pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, di antaranya Al-Mukarram guru kami Ustadz Haji Sajali Yusuf, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Cibarusa, Bapak Haji Rusdi Aziz, yang sudah meninggalkan lokasi karena masih ada acara lagi. Dan yang sama kita hormati
Bapak Kepala Desa kita yaitu Bapak Haji Abu Bakar, doakan beliau sehat walafiat. Bapak Dewan kita, abang saya Bang Haji Usup Supriyatna SIP, doain sehat walafiat. Dan hadir juga Kapolsek Cibarusa atau yang mewakili Bapak Bimas Pol dan Bapak dan Ramil Cibarusa, dan yang mewakili Bapak Babinsa, dan juga Ketua Panitia yaitu Festival An-Nur yang ke-10 dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Abang saya Bang Haji Abdul Rashid dan para guru yang lainnya, para tokoh yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus MC kita yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa, yang sudah tercemar, yaitu terkenal. Iya, terkenal Bang Ucup Nirin, garis doyong Bang Ocid, dan juga Abang Ustadz Yoga, insya Allah sehat walafiat, banyak rezeki, dan mudah-mudahan doain Bang Ucup Nirin atau Bang Ocid umurnya panjang. Amin. Sampai kiamat kurang seminggu, dan insya Allah beliau langsung jadi presiden, rakyatnya setan semua. Lah tinggal lu doang diri. Para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival An-Nur yang ke-10. Apaan bang? Oh air, meja di bener. Masa bertamu ada bangku gak ada meja? Ya, coba cek. Nah, ya. Angkat, cek, ada kiai mah langsung meja nyampe, iya. ntar mah kursi, lemari. Nah, iya masa kosong gak ada isinya? Spring bed, selimut. Iya. Mohon maaf, panitia ada toilet gak? Toilet nggak bakal bisa Oh, dipindah. bukan apa, ntar Ustadz mau pipis atau apa? Air. Mau citu, dapat kan? Iya. Air. Alhamdulillah. Apa yang dirasa kira-kira? Iya. Lah emang siapa yang sakit? Panitia minta Ustadz dikasih air doang disangka dukun sembur kali. Iya, biarin nggak apa-apa. Enak. Panitia minta yang hitam-hitam ngapa depan? Oh, kopi. Apaan tuh? Kopi. Apaan? Lumpur. Para ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu singkat padat yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Jamal An-Nawawi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Amin apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Saya makmuman sama beliau bahwa tahun baru Hijriyah adalah merupakan bentuk dari tanda syukur kita kepada Allah memasuki tahun baru dan bulan baru. Hijriyah diambil dari kata hijrah. Hijrahnya Nabi kita Muhammad beserta kaum muslimin, kaum muhajirin menuju ke kota Madinah. Sebab kenapa beliau hijrah? Karena di Mekah Rasulullah dimusuhi. Kaum muslimin pengikut Rasulullah diteror. Umat Islam di Mekah udah nggak aman. Kondisinya udah nggak nyaman. Rasulullah beserta kaum muslimin bukan hanya diteror mental, tapi diteror fisik. Bahkan Rasulullah mau dibunuh. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul,
kapan kita hijrah? Mekah ini udah nggak aman. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah belum datang. Maka ketika perintah hijrah dari Allah datang, Rasulullah berpidato. Apa pidatonya? Wahai kaum muslimin, wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siapkan diri semuanya, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Kan enakan bareng-bareng. Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng-bareng kita nih semua nggak bakal aman, kalian nggak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, target utama yang mau dibunuh saya. Maka kalau bareng-bareng kalian nggak bakal selamat. Biarkan saya tetap di Mekah. Mekah bahaya, saya harus ada di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya teh, ya teh, apaan? Kan kita ngomong ya kongko. Luar biasa Rasulullah di Mekah dimusuhi, diteror fisik, diteror mental, diiming-imingin, luar biasa ibu. Tantangannya berat. Bahkan kaumku Quraisy itu, kafir Quraisy, memberitahu kepada Sayyidina Abu Thalib paman beliau, Abu Thalib, sampaikan ponakanmu Muhammad mau minta apa tinggal ngomong. Diberikan tantangan dan iming-iming yang luar biasa, dirayu. Muhammad, saya tahu dan kami tahu Bani Hashim nggak ada yang duduk di eksekutif. Kamu mau jadi pejabat di mana? Ngomong. Luar biasa tawarannya bu. Mau jadi gubernur di mana? Tinggal ngomong, kami siapin. Muhammad, mau jadi komisaris BUMN di mana? Tinggal ngomong. Tawarannya luar biasa. Udah ada zaman itu BUMN? Belum kali ya? Enggak ada. Tawaran jabatan memikatnya luar biasa. Ditawarin harta, mau minta harta apapun kami turutin. Muhammad, mau perempuan yang mana? Tinggal ngomong. Apa kata Rasulullah? Hei paman, sampaikan kepada mereka kafir Quraisy, andaikan saja rembulan diletakkan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, luluh lantak jasadku tak akan bergeming menghadapi mereka. Ini sosok pemimpin yang istiqomah, enggak pernah goyah dengan rayuan dan iming-iming apapun. Ya bu, ya bu. Nih luar biasa tantangannya. Malam mau berangkat hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP mana nih? Quraisy. Di pagar betis ibu rumahnya Rasulullah. Di rumah Rasul ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah teh, yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Apa jawabannya? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Tuh anak muda soleh, anak muda soleh teh, anak muda soleh, anak muda soleh, anak muda soleh. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Li, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nih kalau bocah Rasulullah berangkat hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah lewat belakang, ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah, dipepet terus Rasulullah. Sampai mana? Sampai kilometer 50. Wah, udah ada belum nih? Ini lihat kelempangan aja ceritanya. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya bu, namanya Gua Tur. Mau masuk ke gua, Rasulullah di stop Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya mau masuk duluan, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bu, Sayyidina Abu Bakar bang masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener pak bu, tangannya diantup kalajengking, sakit, bengkak,
mukanya pucat. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking kebun kopi. Lo Arab apa sih yang nggak gede? Hehehe. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong, diam. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih ya Rasul, saya enggak takut kok saya. Tapi kenapa muka pucat begitu? Kayaknya ketakutan. Enggak ya Rasul, cuman tangan ini, tangan ngapa? Digigit kalajengking, digigit kalajengking. Iya, enggak ngomong, komen dong. Ngomong, sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, diludahin langsung oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Alhamdulillah. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mungkinan bengkak teh. Ini perjuangannya luar biasa, tantangan hijrah luar biasa. Sampai di kota Madinah, sebelum masuk ke kota Yastrib, beliau mampir di kampung Kuba. Beliau mampir di kampung Kuba, disambut oleh kaum Ansor luar biasa. Gembira kaum Ansor menyambut kedatangan Rasulullah beserta kaum muslimin. Tola'al badru min zaniyatil wajaba syukru mada'a lillahi da'. Sampai di kampung Kuba yang beliau bangun pertama kali di Madinah, bukannya mall, bukannya apartemen, bukannya rusun, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, tapi yang Rasulullah bangun di Madinah, pindah pertama kali hijrah, yang dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena masjid sumber daripada peradaban manusia umat Islam. Di masjid bukan hanya sekedar ibadah, di masjid adalah Rasulullah mengatur strategi melawan perang, melawan musuh. Maka masjid adalah sumber inspirasi. Maka hari ini An-Nur bikin festival luar dalam. Bu, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Masjid tempat ibadah, masjid tempat Rasulullah mengatur strategi, Rasulullah mengatur siasat perang. Kenapa? Adanya di masjid. Maka Rasulullah mengatur siasat di masjid. Maka jangan heran, jangan benci, jangan fanatik dengan politik. Ketika ada penceramah, kiai ceramah di masjid bicara tentang politik, jangan diprotes. Umat Islam harus paham politik, ya Bu. Ya Bu, kalau nggak paham kita dipolitikin. Bener kan? Pak Ustadz, saya kan kuliah IP saya 4,5, tinggi Pak Ustadz. Saya emang nggak peduli mau pemimpin siapa. Biar lu IP lu tinggi, tapi ketika pemimpinnya nggak benar, semua wewenang ada di pemimpin. Lu gak bakal masuk kerja, pengangguran merajalela di mana-mana. Benar? Capek Bu, capek. Maka kita perlu itu. Rasulullah ngajarin itu. Maka hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Diajarkan kita, diatur melalui agama. Maka kita kepengen pun hari ini berkumpul melalui festival An-Nur yang ke-10. Hari ini kita pengen melaksanakan hijrah. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ya teh. Ya teh, tahun kemarin ngajinya rada males, tahun ini ngajinya getol. Ngaji. Ntar ahtad ngajinya nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua. Iya kalau umur panjang, kalau ngaji udah tua, kuping rada budeg, mata kurang awas.